Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Wulan Amalia, nomor absen 5, kelas 2 TRKJJ 2. Saya akan membuat cross section, yaitu merupakan lanjutan dari tugas sebelumnya. Pertama, kita masuk ke Civil 3D Matrix, lalu kita buka file yang koridor minggu kemarin. Setelah itu kita bisa ganti nama, kita pilih file, kita save as, kita pilih cross section Malang, kita save. Setelah itu kita bisa ke section, create sample lines, kita enter, kita pilih alignment horizontal, kita OK, kita namai dengan SL collection section, lalu kita uncentang surface gabungan, kita OK. Nah, setelah muncul, kita pilih ini, sample lines creation method, kita pilih by range of station. Nah, untuk left swat width-nya, kita ROW yang digunakan 40, kita gunakan lebih, yaitu 45 pada kiri dan 45 pada kanan. Untuk increment along spiral, kita menggunakan 50 meter. Untuk add rank star, kita menggunakan true, lalu kita OK. Nah, kita arahkan pada dalam kontur, kita enter. Setelah itu kita ke section, kita create multiply section view. Kita namai cross section Malang. Lalu pada sample lines group name kita pilih SL collection section 1, kita next. Nah, acuan filenya kita bisa pilih ini, kita pilih plan and production, open. Kita menggunakan Civil 3D Matrix section, open. Kita menggunakan ISO A1 section 1 to 500, OK. Kita next. Offset range-nya kita menggunakan 45 kanan kiri, next. Pada select section kita menggunakan data kontur, selanjutnya next. Pada cell yang pertama kita ganti ke WBN X16 ground, kita OK. Pada yang kedua kita ganti ke code set style, kita OK. Yang ketiga kita bisa ganti ke comparison, OK. Selanjutnya kita next. Nah, pada yang pertama ini kita ganti surface, yang kedua juga kita ganti untuk data kontur. Kita bisa create section view, kita tempatkan ke tempat yang kosong. Setelah muncul kita bisa mengedit section ini, yaitu pilih salah satu section, klik kanan, pilih edit section view style. Lalu pada grid-nya kita bisa centang vertical grid and horizontal grid. Ini disesuaikan kebutuhan. Pada title annotate, tag height kita ganti 2,5. Horizontal axis kita ganti 1. Pada mayor text hex, pada minor text hex kita ganti 1. Pada vertical axis juga pada mayor kita ganti 1. Pada minor kita ganti 1, kita apply, lalu kita OK. Nah, ini sudah berubah. Selanjutnya kita bisa ke section, kita pilih compute material, kita OK. Lalu pada surface kita pilih surface, pada datum kita pilih datum, lalu kita OK. Nah, ini muncul arsiran cut and fill. Karena arsirannya masih bentuk blok, kita bisa edit. Kita pilih salah satu section, kita klik kanan, kita pilih section view group properties.
Nah, pada cut material kita pilih tanda pensil. Pada view direction-nya kita pilih section. Kita menggunakan arsiran ANSI 31. Lalu skalanya ganti 0,25. Kita OK. Oke, pada fill materialnya kita klik pensil, kita pilih section, kita menggunakan arsiran ANSI 31, lalu angle-nya kita ganti 45, skalanya kita ganti 0,25, kita OK. Oke, apply, lalu OK. Nah, ini sudah berubah arsirannya. Kita bisa kembali ke section, kita pilih add label, kita pilih total volume, kita maksimum rows-nya kita pilih 200, lalu kita OK. Kita tempatkan di tempat yang kosong. Nah, ini merupakan fill volume, cut volume, and cumulative fill dan cut volume. Dengan jumlah sekian, kita bisa print data ini dengan ke toolbox, kita pilih response manager, kita pilih ke koridor, lalu kita pilih volume reports, kita klik kanan, kita execute. Nah, kita save ke yang diinginkan, lalu kita save, kita create report. Nah, ini merupakan volume report dengan data seperti ini. Lalu kita bisa kembali ke Civil 3D, kita done. Setelah itu kita bisa ke section, kita ke compute material, kita OK. Nah, ini kita ganti nama cut and fill. Lalu kita bisa melihat cut and fill faktornya. Kita bisa ke import another criteria. Kita pilih create new. Lalu pada informationnya, name-nya kita ganti wave 1. Kita kembali ke material list. Data type-nya kita ganti koridor. Select koridor shape-nya kita ganti wave 1. Lalu kita add new material. Kita ganti nama wave 1. Lalu quantity-nya kita ganti struktur. Kita bisa pilih tanda plus. Kita OK. OK. Nah, pada objek name-nya kita ganti koridor wave 1. Kita OK. Kita ganti nama wave 1. Kita bisa ulangi langkah yang tadi untuk wave 2, base, dan sub-base.
Setelah itu kita bisa ke section, kita pilih add table, kita pilih material volume, kita select material list, kita pilih PIV1 dengan maksimum rows-nya 200, kita tempatkan ke tempat yang kosong. Nah, ini merupakan data dari PIV1. Selanjutnya kita section, kita add label, material volume pada PIV2. Ini merupakan data PIV2, itu sama dengan PIV1. Kita bisa ulangi kembali untuk base dan subbase. Nah, ini merupakan material tabel data untuk base dan ini untuk subbase. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.